Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngulik Horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Setahun Menikmati Indahnya Asrama Horor. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengasih sapa salam kepada teman-teman setia Ngulik Horor, baik yang di Jawa ataupun yang di luar Jawa. Terima kasih kepada teman-teman semua. Berkat dukungan dari teman-teman semua, semoga Ngulik Horor kedepannya bisa semakin maju dan tentunya bisa menghibur teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Masalah supranatural ini terus terbawa sampai saya duduk di bangku kelas 3 SMP. Ya, selama saya hidup di rumah saya yang dulu itu, saya setidaknya menjadi kebal dengan hal yang dibilang tidak masuk akal, dikata gila. Udah jadi santapan sehari-hari saya. Dibilang dukun, gak peduli. Buat aku, keimanan aku biarlah aku dan Sang Pencipta yang tahu. Berkali-kali aku nanya kesana kemari dalam keluargaku, tapi tidak ada yang percaya jika aku bisa merasakan keberadaan mereka. Lantas ini semua apa maksud dan tujuannya, jika dalam keluarga sendiri hanya aku dan Ica yang paham? Oh iya, tentang nenek bule. Sampai aku duduk di bangku kelas 3 ini, aku hanya berinteraksi sesekali saja. Itu pun dalam bentuk suara. Mungkin benar kata beliau, terbukanya mata ketigaku. Ini karena adanya unsur ketidaksengajaan. Jadi, jika memang benar-benar bisa untuk berinteraksi lebih jauh, membutuhkan kesiapan mental yang lebih. Boro-boro nenek bule ini yang wujudnya absurd aja terkadang kalau tidak ada kesepian. Dari aku, masih aja aku kaget, teriak, bahkan sampai menangis. Pernah itu kejadian malam 1 Suro. Di kampungku ada sebuah tradisi doa bersama dan pembagian rezeki makanan di sebuah altar. Hal ini semata dilakukan sebagai ucapan syukur karena dalam setahun diberikan rezeki berlimpah, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apapun itu, tetaplah rezeki yang harus disyukuri. Aku diminta mama buat kirim makanan ke altar yang tidak jauh dari rumahku. Sebenarnya aku malas keluar rumah, karena aku orangnya bisa dibilang pemalu dan susah bergaul dengan banyak orang. Tapi karena mama kerepotan bawa Ica, akhirnya aku ngalah pergi ke altar. Sesampainya aku dari altar, perasaanku udah was-was. Baru buka pintu gerbang, tiba-tiba ada suara yang seolah memanggilku buat lihat ke atap rumah. Noleh kanan, noleh kiri. Gak ada orang sepanjang jalan depan rumah. Tapi waktu aku natap ke atas rumah, ada bayangan hitam berbulu lebat dengan mata merahnya sedang menatapku. Bengong aku melihat bayangan tersebut. Ada hawa merinding memang. Tapi terus aku liatin itu bayangan yang disinyalir adalah genderuwo. Malam-malam nangkring di atap, gak takut jatuh apa? Turun buruan. Penjatuhan burung entar. Itu si genderuwo bukannya turun, malah membesarkan badan dan terlihat marah ke aku.
Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung masuk ke dalam rumah. Ah, Mama, setannya ngamuk. Di rumah yang saat itu kedatangan Mbak Disti langsung panik. Fit, tenangin diri ya. Pelan-pelan cerita ke Mbak. Kenapa kamu teriak-teriak? Di atas itu Mbak, ada setan hitam gede, matanya merah. Fit bilang turun, biar gak kena eek burung. Malah makin gede badannya. Hah? Setan Fit? Fit gak usah nakutin Mbak deh. Mana ayo lihat. Awas aja ya kalau gak ada. Mama yang lagi duduk nemanin Ica main jadi ikutan panik. Apalagi sewaktu aku bilang ada setan hitam gede. Karena Mama tahu pasti kalau aku lihat itu gak bohong. Akhirnya aku, Mama sama Mbak Disti keluar rumah buat lihat apa yang aku ceritakan tadi. Ternyata itu setan sudah pindah posisi. Di dekat pohon jambu air dia berdiri. Takut juga dia dibilang kejatuhan eek burung. Di mana Fit? Fit mah ngibul. Orang gak ada apa-apa juga. Tante lihat yang dibilang Fit ada gak tuh? Sebenarnya itu setan berdiri di samping pohon jambu, yang notabene si jambu ini persis di samping dia. Lebih baik aku diam aja. Iya, Fit tadi bercanda doang, biar rame aja. Udah, yuk masuk rumah. Udah malam, kasihan Ica diajak keluar malam-malam. Sekalian pamit aja ya. Hawanya gak enak nih, gara-gara kamu ngibul. Woi, dia di sebelahmu Mbak. Gimana gak merinding? Pengen deh aku bilang gitu, daripada dikata ngibul. 5 menit setelah kepulangan Mbak Disti, si Ica narik-narik tangan aku sambil nunjuk pohon jambu. Aku lihat dia agak nunduk ketakutan. Makanya si Ica aku gendong ke dalam rumah. Beberapa hari setelah kejadian ini, aku cerita ke Alika dan Cipit. Mereka adalah temanku sewaktu SMP. Kedua sejoli ini sama kayak aku. Sedikitnya udah hatam tentang hal-hal berbau mistik. Ya iyalah Fit, rumahmu rame. Sampai rumahmu aja banyak pohon gede. Ditegur satu, yang lain ikut nimbrung ke rumah. Tapi gak apa-apa kok, cuma mampir doang, gak nginep. Buset, namanya aja mampir, berarti juga pernah lewatin rumah lah. Ogah, bisa gak disuruh keluar aja. Kasihan itu Ica kadang rewel. Kalau yang aku lihat ya Fit, di rumahmu tuh udah sepuh, udah tua. Ibarat kata nih, itu rumah kamu tempati berabad-abad lamanya. Terus aku masuk nyelonong gitu, terus ngusir kamu. Ikhlas kamu diusir. Umpama yang bagusan dikit, gak apa Pit. Rumah siapa kek yang mau kamu usir? Bukan rumahku. Ya elah, umpama doang Vidya. Sensi benar sih. Kalau itu yang jadi aku gak bakal usir mereka. Secara mereka hidup duluan di situ. Beda artinya lagi kalau ada yang saling mengganggu, gitu. Terus harus gimana? Ya udah, tanyain aja maksud mereka apaan. Sama-sama hidup, jangan saling ngeganggu. Meski kodrat mereka ngeganggu manusia. Aku terdiam. Benar juga kata Cipit dan Alika. Gak seharusnya main otot. Toh aku juga yang salah. Karena terkadang aku suka nantangin mereka. Nanti deh, di rumah aja. Sepulang sekolah aku langsung masuk ke kamar. Ica lagi main boneka di kamar sambil pegang dot. Apa jadinya ya kalau Ica dibuat rewel terus? Kasihan kamu, Ca. Ini bukan kesalahanmu. Nah, biarlah mereka begitu. Yang penting di sini masih ada saya yang ikut menjauhkan kamu dan adikmu dari bangsa kami yang jahat. Kembali terdengar suara nenek bule. Nenek, sejujurnya Fit gak ingin ini terjadi. Bisakah semua ini tidak terjadi padaku? Saya rasa tidak bisa, nak.
Ini takdirmu untuk mendapatkan hal ini semua. Lagi-lagi dijawab lagi keluhanku. Hihihi. Jadi malu ngeluh mulu. Setelah puas bermain dengan bonekanya, si Ica tertidur. Ica aku gendong pindah di kamar mama, daripada di kamar diompolin. Setelah aku pindahin Ica, aku pergi ke ruang TV. Di situ aku mandangin TV yang sengaja tidak aku nyalakan. Aku berbisik, sesepuh yang di rumah ini, seandainya saja boleh tahu, kenapa sih gangguin Fit dan Ica terus? Kan masih ada mama, ada papa, ada Yangkung. Kenapa enggak mereka aja yang kalian ganggu? Tapi jangan deh. Mama, papa, Yangkung bisa jantungan ntar kalau diganggu. Pergi aja ya dari rumah. Tolong, Fit lelah. Srek. Srek. Dari arah aku muncul suara bergesekan. Dari arah pantulan TV. Aku lihat di belakang aku ada bayangan hitam. Semakin aku lihat bayangan itu semakin jelas dan menunjukkan sedang berdiri menatapku. Hahaha. Aura kamu membuat saya tertarik untuk mendekat. Hahaha. Kata si bayangan tepat di belakangku. Di situ aku coba paksa kuat, gak boleh terlihat takut ataupun lemas. Jangan dekati anakku. Kalau tidak mau, saya bakar kamu. Sedetik kemudian, tatapanku mengabur dan buram. Fit, bangun. Kalau mau tidur jangan di depan TV. Sana lo di kamar. Ntar lagi papamu pulang. Kamu gak mandi. Kata mama membangunkanku. Lama juga aku tertidur di depan TV. Dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Kira-kira tadi beneran gak ya? Si jin bayangan suka sama auraku. Jam 7 petang papa sudah sampai di rumah. Di situ aku lebih memilih belajar di kamar saja. Tapi dari kamarku mendengar pembicaraan papa mama dan Yangkung. Pak, Ento kemarin ditawarin tanah kosong. Masih satu RT sama sini sih. Harganya juga tidak begitu mahal. Kira-kira Ento ambil gak ya pak? Ya, ambil aja. Ambil aja toh, gak apa-apa. Kan ya RT dah kenal ini. Ngurusnya jadi gampang. Emangnya Mas Ento mau bikin rumah di situ? Ya gak apa-apa. Bapak juga ikut seneng. Lah, terus kalau udah jadi, kita tinggal di situ pak. Terus bapak sendiri nanti gimana? Ya gak gimana-gimana. Bapak ya paling nanti main ke rumahmu. Kalau enggak juga Bapak dinani. Bapak belum cerita ya. Kalau rumah ini rencananya mau Bapak besarkan lagi. Terus Bapak bangun kos-kosan. Kapan Bapak cerita? Itu rencana direalisasi kapan pak? Kan Mas Ento juga baru cerita kalau ditawari tanah. Bapak gimana sih? Kalem toh nak. Yo nanti gampang itu. Bapak tetap dukung aja rencana kalian berdua. Udah pada dewasa ini. Yang penting saat ini si Vidya kelas 3 ini dia mau lanjut sekolah di mana nanti. Terserah Fit aja pak. Penting gak yang aneh-aneh aja. Itu si Fit napa ya mah? Kemarin minggu papa lihat dia natapin pohon jambu terus. Jambunya kan lagi gak musim. Mungkin si Fit lagi mikir tentang SMA mana yang dia suka pak. Pindah rumah ya. Syukurlah jika memang itu yang terjadi. Setidaknya sedikit berkurang bebanku biar gak diganggu mereka. Karena saat itu aku sedang kelelahan. Aku lebih memilih untuk tiduran. Tiba-tiba dari arah kiriku terdengar bisikan. Nak, apa yang kamu katakan?
Sebenarnya kami ini bukan mau mengganggu. Memang bangsa kami diciptakan untuk mengganggu manusia, sebagaimana yang sudah kamu pelajari dalam kepercayaanmu selama ini. Hanya saja beberapa di antara kami terkadang juga terusik dengan berbagai macam tindakan manusia, sehingga kalian mengira kamilah yang memulai. Nak, saya di sini tidak ada niatan untuk mengganggumu, sama sekali tidak. Tapi saya ada di sini karena diminta leluhurmu untuk menjaga anak cucunya yang telah terpilih. Hah? Siapa itu yang bicara? Nenek yang selama ini mengajak aku berbicara. Nek, nenek yang bicara ya? Nek, nenek ini siapa? Coba perlihatkan wujud nenek, biar saya paham, kataku dengan mengeraskan suara. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian ku coba ulang lagi perkataanku dengan berbicara dalam hati. Maaf nak, belum waktunya Nak Fit mengetahui saya. Nanti suatu saat ketika waktunya sudah tiba, pasti saya akan memberitahu siapa saya. Lebih baik Nak Fit tidur, sudah malam. Karena hari itu aku cukup merasa lelah, aku tertidur. Aku terlelap dalam mimpi. Di mimpiku seperti sebuah film yang sedang diputar ke masa-masa aku sewaktu kecil. Ceritanya aku sedang duduk berdua sama Mama. Mama menceritakan banyak hal tentang semasa muda Mama dan Papa. Fit, kamu beruntung ya, nurunin genetika dari keluarga leluhur papamu. Kira-kira nanti kalau Fit punya adik, sama nggak ya? Leluhur papa. Emang leluhur itu apaan mah? Papa hitam gitu, Mama yang kuning, tapi Fit bisa putih. Apa Fit ini jangan-jangan anak nemu mah? Katakan mah, katakanlah sejujurnya padaku, si anak malang mah. Katakan. Hehehe, lebih deh anak mama satu ini. Memangnya kamu gak lihat wajah kakek dan nenekmu dari papa? Leluhur itu artinya keturunan. Keturunannya keturunan deh pokoknya. Keturunannya keturunan. Keturunannya keturunan. Keturunannya keturunan. Keturunannya keturunan. Gitu terus ya mah. Banyak amat. Emang kakek nenek dari papa kenapa? Kakekmu anaknya orang Belanda, nenekmu anaknya orang Arab. Makanya hidung papa seadik-adiknya gede. Ada yang hitam, ada yang putih. Nah, kamu kebagian putihnya. Tapi hidung pesemu itu dari Mama. Masa sih mah? Berarti Fit bisa dong ketemu saudara Fit dari negara tetangga. Sepertinya tidak, Fit. Semenjak buyut dari kakek nenekmu gak ada. Mama gak dikasih tahu papa di mana aja saudara buyutmu. Yang Mama tahu itu buyut yang dari kakekmu itu dimakamin di sini, di daerah sini, di dekat kali. Namanya siapa ya? Mama kok lupa, Fit. Dih, Mama masih muda pikun. Wah, pantesan ya mah. Yangkung dari papa badannya gede tinggi nyeremin. Gak ada bedanya sama Yangkung dari Mama. Setelah aku berbicara sama Mama, tiba-tiba di hadapan aku ada anak kecil perempuan. Dari wajahnya terlihat cantik bersinar. Si anak kecil itu lantas menarik tanganku ke sebuah gubuk tua. Aku yang kebingungan menatap wajah si anak gadis. Kamu Vidya kan? Maaf ya, aku tarik tanganmu ke sini. Kan kamu pernah bilang pengen ketemu buyutmu. Makanya aku ajak kamu ke sini. Tunggu sebentar ya. Nanti opa keluar kok. Udah ah, aku mau pergi dulu main. David. Opa. Siapa opa yang dia maksud? Terus kenapa aku ditinggal sendirian di sini? Aku masih terheran-heran.
Akhirnya aku duduk di sebuah kursi yang ada di depan gubuk. Tap, tap. Terdengar suara langkah kaki berat. Lantas aku menoleh ke samping. Terlihat ada bayangan sesosok laki-laki sedang berjalan ke arahku. Semakin dekat bayangan itu semakin nyata. Dan akhirnya, si empunya bayangan itu berdiri di hadapanku. Orang yang dipanggil Opa ini wujudnya tinggi besar badannya. Rambut, kumis dan jenggotnya putih tertata rapi. Lengkap dengan taksedonya yang semakin tampak terlihat glamor. "Halo sayang, sini duduk bareng Opa." "Hohohoho, ini muka kelihatan kusut gitu. Kenapa? Oh iya, belum tahu siapa Opa ya? Makanya duduk di sini. Nanti Opa ceritain." "Anda siapa? Terus anak perempuan kecil tadi kemana?" "Sudah, biarin saja dia pergi bermain. Opa pengen ngobrol sama kamu saja. Kangen ya sama Opa? Sampai setiap kamu melewati tempat tidur Opa, selalu meminta Opa selalu hadir di setiap mimpimu." "Tempat tidur yang Opa maksud itu apa? Yang di dekat kali? Fit sedang bermimpi kan?" "Iya benar. Dan saat ini Opa diizinkan untuk menemuimu Vidya. Saya ini Opa kamu, kakeknya papa kamu. Bagaimana kabar papa mamamu? Kabar kakekmu? Sehat semua kan?" "Alhamdulillah, semuanya baik Opa. Opa sendiri di sana gimana? Oh iya, nama Opa siapa?" "Opa baik-baik saja. Senang juga akhirnya bisa melihat Vidya. Nama Opa... susah ngejanya kamu. Panggil saja Opa. Vidya merasa terganggu ya dengan seseorang yang dikirimkan buat menemani Vidya." "Siapa ya? Oh, si nenek bule itu ya. Fit enggak merasa terganggu ke Opa. Hanya saja Fit merasa bingung. Kenapa harus Vidya? Papa punya adik, dan adik mereka punya anak. Kenapa harus Fit yang Opa pilih?" "Bukan Opa yang pilih kamu. Ada pokoknya lah. Yang pastinya beliau orangnya baik hati. Hanya saja Opa mengingatkan ke Vidya, tetaplah hati-hati dan selalu berpegang teguh pada kepercayaan. Opa nggak mau anak cucu Opa tidak berpegang teguh pada kepercayaannya. Itu aja." "Bingung Fit. Terus yang harus Fit lakukan apa Opa?" "Tetaplah rajin beribadah dan jaga selalu papa mama Fit. Bagaimanapun juga orang tua adalah sosok panutan anak semenjak dari lahir. Walaupun adanya perbedaan, baik dari segi pandangan, kepercayaan, pendapat, mereka tetap orang tuamu Fit. Fit, Opa pulang dulu ya. Ingat pesan Opa tadi ya. Tetap jaga ibadahmu, orang tuamu, dan jadilah anak yang pintar dan kuat." Opa bentar. Itu si nenek bule siapa namanya?" Perlahan mataku terbuka dan aku terbangun. Mimpi ketemu Opa. Setelah sekian lama aku meminta di saat melewati pemakaman itu. Akhirnya terwujud juga mimpiku. Terima kasih ya Allah. Terus nenek bule ini masih family. Pusing Nanti suatu saat pasti aku paham. Keesokan harinya, aku duduk menemani Ica bermain boneka. Mama yang sedang menyiapkan makan siang. Setelah siap kemudian berbicara sama aku. "Fit, Mama mau ngomong serius. Fit bisa ada waktu kapan? Sekarang juga boleh mah. Emang Mama mau cerita apaan sih mah? Gak kayak biasanya aja nih." Enggak. Mama cuma pengen cerita. Besok keluarga Bude Nani sekeluarga mau kesini. Pindah sementara waktu sampai rumahnya selesai direnov. Di sisi lain, papamu sudah beli tanah di sebelah pos ronda sana. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa pindah ke rumah baru.
Bude Nani. Rame dong mah. Ada anaknya juga 2, Kak Feni sama Brian. Terus yang disirusin apaan? Pindahan rumah itu. Fit gak apa-apa kok mah. Malahan Fit senang-senang aja. Ganti suasana baru gitu mah. Yakin kamu gak sedih atau gimana Fit? Mah, Fit tidak keberatan dengan keputusan mama papa. Selama itu tidak menyusahkan mama ataupun papa. Lagi pula kan masih satu RT. Ya Fit gak masalah mah. Kenapa sih mah pakai ditekuk gitu mukanya mama? Entah kenapa perasaan mama ada yang ganjil Fit. Tadi mama gak tahu itu apaan. Apa mungkin bawaan jabang bayi ya Fit? Iya kali mah. Mama itu sedang hamil. Jadi stop mikir aneh-aneh ya. Fit gak suka. Ah udah ah. Mama beneran ngomong ini. Malah kamunya sensi. Mamaku yang cantik. Yang sensi itu siapa? Fit kan bilang, intinya mama jangan dibawa pikiran apapun. Kasihan dedek yang di kandungan mama. Oke, Fit bisa jaga diri mah. Fit udah gede. Saat ini mamaku sedang hamil masuk bulan keberapa. Tepatnya aku lupa. Tentang perasaan mama yang gak enak, aku bisa menangkap hal itu. Tapi apa juga masih buram pikiranku. 2 minggu kemudian akhirnya Bude Nani beserta keluarganya, ditambah pembantunya 1, akhirnya memasuki rumah ini. Entah kenapa ketika keluarga mereka memasuki perkarangan rumah, hawanya menjadi panas. Bukan masalah cuaca, hanya saja hawanya benar-benar tidak nyaman. Nak Fit, mungkin beberapa hari ke depan akan ada suatu masalah yang tidak membuat Nak Fit sekeluarga nyaman. Persiapkan diri Nak Fit. Jika sewaktu-waktu tubuh Nak Fit saya pinjam untuk sementara waktu. Terdengar bisikan nenek bule dalam pikiranku. Mungkin inilah yang namanya bentrok aura. Aku kurang paham saat itu. Aku cuma terdiam mendengar bisikan nenek bule tersebut. Entahlah. Di antaranya pernah suatu waktu di kamar aku terdapat garam kasar yang ketika aku pegang terasa panas sekujur tubuhku. Pernah aku tunjukkan ke mama dengan alasan mau masak, tapi nggak tahu ambil garam yang mana. Ketika aku tunjukkan ke mama, mama tidak merasakan panas sedikit pun ketika menyentuh garam tersebut. Malamnya aku pegang itu garam, dan si nenek bule bilang, jika garam tersebut bukan garam biasa, terdapat sebuah tulah atau mantra, yang jika diletakkan kepada korban, maka si korban akan mengalami, baik itu kesialan atau tujuan dari si pelaku untuk mencelakai terwujud. Aku sih nggak mau nuduh siapapun di sini. Yang pasti garam tersebut aku bungkus dan aku buang jauh-jauh dari kamarku. Keesokannya pun terjadi hal yang sama, dan lagi-lagi aku membuang barang tersebut. Alhamdulillahnya, sampai saat kepindahanku di rumah baru tidak mengalami suatu kesialan yang berarti. Di lain hari pun aku merasakan hawa panas di sekujur tubuhku. Pikiranku, mungkin aku demam, kecapean atau memang cuaca akan turun hujan. Tapi ternyata keesokan harinya si nenek bule terlihat lemah dan sekujur tubuhnya lebam. Beliau berkata, jika semalam terjadi bentrok aura. Di sini aku tetap tidak mau menuduh siapapun. Aku tetap berpikir positif. Belum tentu dari pihak orang dalam. Bisa jadi ada orang luar yang tidak suka dengan keharmonisan keluargaku. Pada intinya semua ini tetap aku serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mau dibawa ke arah manapun, tetap akan aku jalani dengan semangat. Gak boleh gampang putus asa. Satu hal yang aku ambil hikmahnya di masa ketika aku masih kecil, suatu hal yang hitam tidak akan selamanya buruk. Tapi bukan juga berarti sesuatu yang putih sudah pasti baik.
kita memang tidak hidup di masa di mana kita dapat bertemu dengan saudara kita yang sudah tiada. Tapi ada kalanya dari keluarga kita yang menginginkan kelak keturunannya aman terjaga. Opa, meski Fit sampai detik ini belum tahu apa tujuan keberadaan nenek bule di sini, tapi setidaknya Fit senang ada seseorang yang menemani Fit di saat Fit sendiri. Di saat Fit kesepian, beliau tetap ada di sini. Fit harap nanti Fit dapat beneran ketemu Opa di surga nanti. Saat ini usiaku menginjak 19 tahun. Usia yang banyak dibilang orang usia nanggung. Dibilang dewasa belum terlalu. Dibilang bocah bisa jadi dibilang remaja. Ya, aku rasa cocok dibilang remaja. Meski sebenarnya naluri bocah aku masih kental di usia segitu. Sudah hampir 3 tahun lebih, aku meninggalkan rumah masa kecilku. Rumah yang penuh dengan kisah aneh dan lucu semasa aku kecil. Terasa aneh jika aku tidak merindukan rumah itu. Rumah yang mengawali kehidupan janggalku. Memang benar, jika banyak orang kebanyakan bilang kalau setan ada di mana-mana. Jangankan rumahku yang dulu, di sini juga ada beberapa aktivitas mereka yang sempat aku rasakan. Kalau versi om aku, sebut saja Om Ahmad. Sewaktu rumah aku masih tahap pembuatan, beliau menginap di salah satu ruangan yang sekarang jadi kamarku. Sewaktu itu beliau menginap bersama teman-teman kuliahnya. Sebut saja nama temannya Ujo, Eko, dan Eka. Omku orangnya nyentrik. Bisa jadi karena tuntutan seni perannya sewaktu di teatrikal. Jadi suka dandan ala Majapahit. Rambut dipanjangin, dibiarin ngekribo, terus diikat kayak patih-patih zaman dulu. Ditambah tubuhnya yang gempal dan kulit sawo matang, sehingga menjadikan dia yang suka ngehapalin naskah di pojok ruangan bakalan dikira genderuwo. Nah, ceritanya Om Ahmad, Ujo, Eko, dan si Eka ini lagi istirahat di calon kamarku. Si omku itu duduk mojok di kamar. Ujo lagi tiduran main gitar. Eko sama si Eka nggak tahu lagi ngapain. Mat, ini rumah siapa sih? Kok mau-maunya lo tempatin? Serem amat ya. Mana samping ini kamar ada kebun pisang sama sumur. Paling parno gue sama sumur atau kebun pisang. Ini malah sepaket. Kalau nggak karena lo bantu ngajarin buat drama besok, gua mah ogah. Rumah ini punya abang gua, Mas Ento. Itu lo yang anaknya paling gede lo demenin. Tapi segede usaha lo deketin keponakan gue, nggak bakal bisa lo dapetin hatinya dia. Bapaknya lebih sangar dari gue, bro. Ujo demen sama ponakan lo, Mat. Jangan deh, Jo, gue saranin. Bisa-bisa disantet lo kalau nyakitin dia. Serem tahu mainannya kunti. Yang lo omongin itu keponakan gue, Nyet. Jaga tuh omongan lo. Kan emang udah gue wanti-wanti. Terserah lo mau deketin cewek manapun, asal jangan keponakan gue. Bukan karena gue om dia atau dia bisa ngomong makunti, tapi gue gak mau punya keponakan ipar kayak lo pada. Doyan kok sama judi. Ogah gue. Iya dah Om Ahmad yang ganteng. Gue bukan maksud deketin keponakan kesayangan lo kok. Suka aja gue mah deket-deket sama cewek putih. Ya kalau dapetin hatinya juga, kan bukan salah gue. Iya gak tuh kak? Ah kampret lo pada. Awas aja sampai gue tahu keponakan gue nangis gara-gara lo. Mau pilih mana nih? Tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan. Si om ganteng ngamuk. Udah, apalin aja ini naskah. Kayak Eko dong, ngapalin itu skrip sampai suara aja gak kedengeran. Molor apa ya? Ujo bangun dari duduknya lalu mendekati Eko. Awalnya si Ujo menyentuh pundak Eko biasa saja. Tapi ketika temukan kedua, si Eko menatap tajam mata Ujo. Nyet,
Lo lihat gue kayak lihat ayam aja, tajam bener. Kalem napa? Udah lanjutin aja baca skripnya. Gak apa-apa, gue gak ngeganggu deh. Kok lo sehat? Napa pucat gini muka lo? Kalau capek tiduran aja dulu. Gue paham kok. Tadi kan lo kerja dulu ngeberesin ruang teater. Suara lenguhan pelan terdengar dari mulut Eko. Si Ujo yang terkesan cuek dan gak peduli dengan perubahan Eko melanjutkan bermain gitar sambil tiduran. Tapi selang kemudian tubuhnya kaku menatap langit-langit. Ternyata di langit-langit tampak sosok kuntilanak sedang duduk menyisir rambut panjangnya dan menatap lurus tajam ke arah Ujo. Ujo tidak bisa berkata-kata apapun. Eka yang masih terbawa suasana bercanda tidak menyadari kedatangan sosok itu. Dia menendang-nendang kaki Ujo. Difikirnya Ujo sedang pura-pura mati. Karena penasaran apa yang terjadi dengan Ujo, si Eka pun mendongakkan kepala. Dan Ahmad, itu ada kun apaan? Ngomong yang jelas kek. Kuntilanak, setan. Si Eka pun keluar kamar sambil berteriak. Diikuti Ujo yang akhirnya tersadar dari kebekuan badannya. Om Ahmad masih bengong melihat kedua temannya yang ketakutan. Tiba-tiba Eko tertawa lirih. Kamu gak ikut lari, Mas. Itu teman kamu udah takut. Lihat teman saya yang terbang di atas kamu. Om Ahmad masih gak paham kenapa si Eko tiba-tiba tertawa seperti itu. Kemudian Om Ahmad menoleh ke atas langit-langit, dan dia melihat sosok kuntilanak di atasnya. Bukannya dia lari keluar, tapi malah mukul kepala Eko pakai tas ransel. Bego, ngapain lo ngekek? Buruan sadar, itu ada kuntilanak di atas gue. Cepetan sadar. Masa gue lari sendirian, gak asik. Apa mas? Mas mau lari sama saya ya? Jangan mas, malu. Gue mau lari sama temen gue, bego. Buruan lo keluar dari badan temen gue. Bangke. Bak. Gak terhitung berapa kali tas dipukulkan ke kepala si Eko. Akhirnya Eko tersadar. Buset, kepala boy, ini kepala masih ada otaknya, masih kepake. Main pukul aja. Ini Eko, beneran bukan si Kundi lagi. Emang gue mirip setan apa? Oke lah kalau gitu, yuk kabur. Itu setannya masih ada di atas gue. Daripada lo dimasukin lagi. Terdengar suara tertawa yang mengerikan. Si Eko yang sudah sadar dan melihat ke langit-langit, bukannya terbangun dan siap-siap lari, malah pingsan. Om Ahmad jadi bingung dan akhirnya memilih pergi keluar kamar. Om Ahmad, Eka, dan Ujo yang ketakutan itu memilih tidur di teras daripada ditakuti kuntilanak lagi sampai pagi hari. Ada lagi cerita dari Om Anwar. Dia juga adik kandung dari Papa. Kisahnya sama seperti Om Ahmad. Om Anwar karena masih libur dari melaut, memilih berlibur ke Semarang dan ikut membantu Papa dalam membangun rumahku ini. Om Anwar karena sudah terbiasa hidup keras, jadi dia lebih suka memilih tidur di bangunan rumah yang belum jadi sempurna. Awalnya dia tidur di rumahku, tidak terjadi apa-apa. Sampai hari kedua, ketika malam hari, kata Om Anwar sering terdengar suara perempuan menangis di teras. Om aku yang tahu itu bukan manusia, pilih cuek aja di kamar sambil ngerokok. Besoknya ketika keluar rumah, ada cincin. Dipikirnya ada cincin orang ketinggalan. Jadinya cincin temuannya itu disimpan ke dalam lemari pakaian.
Malamnya Om Anwar duduk-duduk di teras sambil ngerokok. Sebelum rokok habis di batang ketiga, Om Anwar lihat ada kain putih melayang di pohon mangga depan rumah. Om Anwar mikirnya itu layangan nyangkut. Kemudian dia masuk kamar dan tidur. Lagi-lagi keesokan harinya, di depan pintu terdapat cincin yang bentuknya sama seperti sebelumnya. Om Anwar sepertinya menyadari ada sosok kuntilanak yang naksir dengannya. Di sisi lain, saat ini aku sudah kuliah di Fakultas PIK Univ, yang pahlawannya disimboliskan sedang menunggang kuda kesatria. Di usia ini aku lebih memilih buat ngekos daripada harus perjalanan bolak-balik rumah ke kampus. Soalnya aku kapok, pernah telat masuk kuliah pagi. Mana dapat dosen super duper sedap ngerinya. Gak masuk kuliah beliau 3 kali. Jangan harap bisa lulus di makulnya. Semester depan ngulang lagi. Harus pintar-pintarnya cari solusi kalau nggak mau dapat nilai E. Aku sih waktu itu cuma telat 3 menit. Sesampai kelas, aku udah lihat dosen baru aja duduk. Pelan-pelan aku jalan, sambil nahan nafas, berharap si dosen nggak lihat. Beberapa detik kemudian, "Kamu ngapain jalan cicit gitu? Sini-sini, Bapak mau minta tolong." Itu pintu kan terbuka. Di luar cuaca udah panas. Nggak kasihan kamu sama teman-temanmu? Khususnya saya kegerahan gini. Sayang juga kan AC jadi nggak fungsi. Jadi tolong tutupin ya pintunya dari luar. Anjir. Merah ini muka. Nahan malu gegara kena tegur di depan teman sekelas. Beruntungnya bukan aku doang sih. Masih banyak yang telat, tapi kebanyakan anak lelaki. Aku merasa beruntung. Meskipun telat sekali, nilaiku terselamatkan dapat nilai C. Dan sedihnya, skripsiku ternyata nyangkut tentang makul ini dosen. Mau nggak mau ambil perbaikan nilai, biar seenggaknya dapat nilai B. Ternyata nilaiku tetap C. Malang nian nasibku. Aku sengaja nyari kosan yang nggak begitu jauh dari kampus. Entah ini beruntung apa apes. Akhirnya aku dapat kosan. Tapi si empunya kos ini dosen juga di semester 3. Kosan di sini enak, ada di lantai 2. Rumah dosen ada di sisi kiri, sedangkan rumah kosanku ini di sisi kanan. Lantai 1 buat garasi, sedangkan yang buat dikosin lantai 2. Ada sih kamar di dekat garasi. Pernah juga ditawarin ke aku ini kamar, tapi aku nggak mau. Hawanya memancarkan aura kegelapan, alias nggak ada jendelanya. Aku memilih kamar yang jendelanya langsung ke arah jalan. Kan lumayan, pas hujan atau sepi jadi bisa ngegalau. Di kosan ini yang satu jurusan sama aku ada 4 orang. 2 orang seangkatan, sedangkan yang 2 seniorku. Teman seangkatanku namanya Tiara, juga Tari. Mereka anak kembar. Fit, jadi nih lo ngekos di mari. Hati-hati lu. Kalau di sini nggak hati-hati jalannya bisa kepleset. Tuh tangga curam cuy. Slow. Gue emang kalau jalan ngebut, tapi pas lihat itu tangga, gue juga tahu diri dong. By the way, mana nih kamar Kak Ida? Nggak galak kan? Dengar-dengar dia senior kita. Mbak Ida orangnya baik, Fit. Iya, dia angkatan 06, 3 tahun di atas kita. Bukannya lo anak farmasi ya? Kan satu UKM itu sama dia. Iya sih, gue anak farmasi, tapi kok asing ya dengar namanya. Lo emang kelewatan sih introvertnya sih, Fit. Jadi nggak kenal senior sendiri. Gue ambivert kali, Tir. Kadarnya aja kebanyakan di introvert daripada ekstrovert. Setelah aku berbenah kamar kosan, aku tiduran di kasurku.
Kasurku berasa keras dan dingin. Mungkin sudah lama juga kamarku nggak ditempatin. Dinding kamar inilah saksinya. Soalnya terlihat masih baru catnya. Malamnya aku sibuk ngerjain laporan yang udah menumpuk. Mataku berasa sepet ngerjain laporan. Masih inget aku zaman aku sewaktu semester 3. Ada satu mata kuliah yang dijadiin momok dari generasi ke generasi di jurusanku. Sebut saja laporan OSFIS. Sebelum diadakan praktikum di lapangan, para mahasiswa diminta mengerjakan tugas laporan. Uniknya, tugas laporan itu diharuskan menggunakan mesin tik. Ada beberapa senior bilang, kalau dosen di makul ini memang dulu semasa kuliah dididik begitu. Tujuannya disiplin, tapi buat nyari mesin tik di tahun 2010. Seperti nyari jerami di tumpukan jarum, seperti nyari kutu air di lautan. Susah sekali. Alhasil satu mesin tik dipakai minimal 10 orang. Padahal angkatanku ada 300 orang. Setelah mengerjakan tugas laporan, praktikum, dan saatnya membuat laporan. Aku memang bukan anak teknik, tapi jangan salah. Jika laporan di jurusanku nggak kalah serem sama anak teknik. Brosis, tahu kan skripsi tebelnya kayak gimana? Nah, laporan makul kali ini hampir menyamai pembuatan skripsi. Minimal penulisan ada 100 lembar. Dan itu semua ditulis pakai tangan, bukan diketik dengan MS Word. Kuno, jadul. Ya, pasti ada pemikiran seperti itu. Aku pun juga sama. Di era 2010 gitu loh, ngerjain laporan sebanyak itu pakai tulisan tangan. Tapi disinilah aku merasakan sebenarnya menjadi anak kuliah. Mengerjakan tugas dari pagi sampai pagi, tidur cuma beberapa jam sehari. Di sisi lain, aku keluar kamar dan masih mendengar suara ketikan mesin tik dari kamar si kembar. Aku bersyukur saat itu tugas laporan aku sudah beres. Tinggal nunggu jatah praktikum sama nyusun laporan lainnya. Sebagai anak kosan, stok mie instan juga kopi harus full tank. Karena lapar, akhirnya aku nyeduh mie instan juga kopi buat teman melek. Pengennya beli roti bakar di ujung gang, tapi jam 1 pagi gini, kalau keluar sendiri juga nggak bagus. Setelah aku ambil mie instan dan kopi, aku pergi ke dapur. Dapurku bersebelahan dengan ruang cuci baju yang dibatasi tembok, dan belakang tembok itu terbilang tanah kosong yang cukup luas. Neng, Neng, shh. Pelan aku dengar suara mendesis dari arah ruang cuci. Aku nengok ke arah ruang cuci, tapi tidak ada apa-apa di sana. Shh. Neng, Neng. Anjir. Malam pertama di kosan udah diajak kenalan. Pengen lari atau teriak, takut sekosan pada kebangun. Ya udah, aku cuekin aja suara itu. Nak Fit, sepertinya ada tamu yang mau ketemu Nak Fit. Terdengar suara nenek bule berbisik di telingaku. Nenek, Fit apa harus menyapa mereka yang gak kelihatan ya, Nek? Kok Fit diganggu sih, Nek? Tiba-tiba saja dari arah ruang cuci baju tercium aroma melati yang menusuk. Aku terdiam kaku di depan kompor. Mau ditinggal juga nanggung. Bentar lagi matang. Shh, Neng, Neng penghuni baru ya. Tampaklah wujud wanita cantik menggunakan kebaya ala dayang berwarna merah. Si Nyai tersebut memperkenalkan diri. Sebut saja Nyai Nah. Nyai Nah ini terlihat ramah, tersenyum, dan tidak menunjukkan perlawanan apapun. Akhirnya terjadilah perbincangan antara kami berdua. Siapa kamu? Penghuni baru ya? Baru tadi siang saya lihat ada wanita anggun
jalan naik turun di tangga itu peliharaan kamu. Maaf, Anda siapa? Yang Anda maksud bukan peliharaan saya. Beliau teman saya. Apakah kedatangan saya mengganggu Nyai? Nama saya Vidya. Saya penghuni ujung kamar itu, Nyai. Oh, tidak apa-apa. Justru merasa senang ada yang bisa mengerti keberadaan saya. Ini wilayah saya. Di lantai 1 beda lagi. Jadi saya harap hati-hati di sini. Jangan buat keramaian ya. Saya pamit. Ush. Tercium aroma melati disertai angin yang berhembus di mukaku. Wah, ini satu rumah terbagi 2 wilayah. Mungkin benar, aku tadi belum permisi. Ya, keasikan ngobrol sama Nyai. Mie instanku jadi beludruk. Mana enak mie-nya. Terpaksa aku makan mie yang udah kayak bubur. Nah, seperti apakah kelanjutan ceritanya? Nantikan cerita selanjutnya hanya di Ngulik Horor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.